kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB Men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Men. Hari ini Sabtu 16 Mei 2020, Young Movement Nasional FGB MFI Indonesia dalam Future Leaders Impact the Nation mengundang seorang pembicara yang luar biasa yang bernama Andy Jain. Beliau adalah seorang founder dan managing partner Kejora Ventures. Dengan topik pembicaraan pada malam hari ini adalah What Next? Thrive During Change. Jadi, saksikan video ini dari awal hingga pada akhirnya ya guys. Terima kasih. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Profil beliau sangat luar biasa. Beliau adalah founder dan sekaligus managing director dari sebuah venture capital yang sangat disegani, dihormati di Indonesia, Kejora Ventures. Beliau juga seorang serial entrepreneur dan juga yang pasti beliau pernah bertanggung jawab di beberapa perusahaan besar termasuk di Skype, McMe, dan juga pernah bekerja sama dengan beberapa big brand untuk membawa mereka masuk ke pasar Asia Tenggara, dan juga founder director dari Jakarta Founder Institute dan IdeaBox. Beliau menyelesaikan MBA-nya pasca sarjana di Australia dan sekarang lagi sibuk mendukung banyak anak muda, mendukung orang-orang yang kena PHK akibat pandemi COVID-19, mendukung mereka dalam sebuah gerakan, sebuah project namanya Genesis Project. Dan yang pasti yang paling beliau banggakan adalah jadi suami dan ayah dari anak-anak yang diberkati Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya mau ajak kita, ayo kasih jempol, kasih tanda tepuk tangan di kita punya Zoom. Kita mau sambut malam hari pembicara kita yang sangat diberkati Tuhan, yang sangat luar biasa. Bapak Andy Jain, waktu dan tempat secara online kami persilakan. Oke, makasih semua, apa kabar? Dengar suaranya jelas ya? Oke. Makasih Bro Erianto, Bro Rudi atas undangannya. Nggak jemu-jemu nih, saya diajak terus sama Full Gospel. Hari ini puji Tuhan nih sesi terakhir. Dari pagi tadi dari jam 9 non-stop sampai sekarang gitu. Tapi puji Tuhan dengan kekuatan Tuhan kita masih semangat. Hari ini saya mau sharing, saya rubah sedikit pas dibikin judulnya kan Adapt to Change, tapi saya bilang kalau kita anak Tuhan mungkin kita harus lebih positif ya. Jadi judulnya saya ganti, mohon izin Pak, dan judulnya saya ganti jadi Thrive During Change. Jadi bukan cuma kita adaptasi aja, tapi kita harus kita harus bertumbuh, harus tambah semangat, tambah sukses, bahkan sebagai anak Tuhan kita berhasil saat lagi masa-masa perubahan ini. Let me start by giving a bit of background. Jadi memang sehari-hari saya bekerja sebagai investor. Jadi kenapa jadi investor? Karena dulu saya pengusaha, dulu saya bangun perusahaan, kemudian setelah badannya mulai capek, saya mikir, waduh kalau saya bangun perusahaan nggak kuat ya. Jadi bagaimana saya bisa pakai tenaga saya, pikiran saya untuk bantu orang lain bikin perusahaan. Saya sempat beberapa tahun, saya banyak bantu perusahaan-perusahaan dari Silicon Valley untuk masuk ke Indonesia, bantu mereka untuk mengembangkan usaha mereka. Saya launching Yahoo Mobile di Indonesia udah cukup lama. Saya mau masuk juga di sini, luncurkan produknya di konten digital di Indonesia. Kalau sekarang lagi rame, kalau nonton film drama Korea tuh ada satu streaming service namanya View. Itu saya mulai kerjasama dengan mereka, bahwa mereka masuk ke Indonesia itu juga sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi memang saya banyak bantu perusahaan orang, lalu ada perubahan di hidup saya pas partner saya ngomong, "Di, kamu bantuin orang terus, kenapa nggak kamu bangun perusahaan lagi sendiri gitu? Kalau bantuin orang, kamu cuma dapat bagi hasil aja, kenapa nggak kamu juga ikut memiliki perusahaannya itu, kalau memang bisa?" Saya bilang bisa aja, tapi siapa yang mau? Ya kita invest lah, ayo kita kerjakan sama-sama. Akhirnya kita bentuk satu venture capital, jadi satu perusahaan yang investasi. Kita punya dana, sekarang kita kelola mungkin sekitar $350 juta. Kita pakai dana itu untuk investasi di startup-startup yang
yang ada di nggak cuma Indonesia tapi di Asia Tenggara, di Korea, di Hong Kong, apa lagi? Ya itu ya, Asia Tenggara cukup banyak, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand juga kita invest. Di total kita ada invest di 35 perusahaan. Tapi background saya juga saya senang ngajar, saya banyak ngajar, tapi lebih ke entrepreneurship. Saya bantu orang-orang yang pengen belajar mengenai bagaimana membangun perusahaan, terutama perusahaan teknologi. Jadi selama 9 tahun terakhir, saya sebagai direktur dari program namanya Founder Institute di Indonesia, kita melatih mungkin sekitar lebih dari 100 startup yang lahir di Indonesia ini. Hari ini saya mau ngomong mengenai thrive during change, bagaimana kita dalam masa-masa perubahan ini kita bisa berhasil. Dan untuk kita berhasil, kita harus tahu bahwa perubahan itu harus terjadi karena kita itu bisa bertumbuh lewat perubahan. Jadi kalau kita diem aja, kita ada nyaman dengan stabilitas, dengan kondisi kita nggak bakal tumbuh. Jadi perubahan itu kayak kita dari awal, dari zamannya sekolah, SD, SMP, SMA, itu juga perubahan. Kalau kita nggak perubahan, kita nggak naik kelas. Tapi pas lulus SMA, kuliah, perubahan cukup besar. Tiba-tiba nggak pengen seragam lagi, tapi sudah mulai kayak orang kantoran gitu, ya, sudah bisa bebas. Pas keluar dari kuliah, perubahan lumayan besar lagi. Pas kita menikah, itu kita lebih besar lagi. Dengan perubahan itu kita jadi dewasa. Jadi kalau jadi anak Tuhan, kita nggak berani perubahan. Itu ya malah jadi aneh gitu kan ya. Jadi karena saya percaya perubahan itu adalah bagian dari hidup orang beriman, terutama orang beriman. Jadi kalau semuanya itu stabil aja, semuanya biasa-biasa aja, dan semuanya pasti-pasti aja, buat apa iman kita? Ya, iman itu adalah kita berharap, kita pengharapan, kita tahu ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih bagus, yang kita tahu biarpun dalam ketidakpastian ada higher power yang akan jaga kita, dan kita percaya ada rencana yang lebih indah lagi daripada hidup kita. Itu iman kita. Jadi kalau semuanya pasti, saya pasti naik kelas, saya pasti naik pangkat, saya pasti dapat duit, saya pasti dibayar, saya pasti lancar semuanya. Buat apa iman lagi? Justru sebagai anak Tuhan, kita harus terbiasa sama perubahan. Saya kalau nggak ada perubahan, buat apa jadi orang beriman? Betul kan? Tapi satu lagi yang penting banget, iman itu kalau tanpa perbuatan adalah sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi kalau kita punya iman, tapi kita diem aja, kita nggak bikin apa-apa, it's nothing juga, nggak ada gunanya juga. Jadi penting banget kita sebagai anak Tuhan do something dengan imannya kita. Nah, dan saat ini kita tahu lagi masa-masanya yang paling banyak perubahan. Jadi nggak ada satu pun yang nggak berubah. Seluruh dunia berubah. Kalau dulu kita ada berubah, kan berubahnya di dirinya kita. Dari anak sekolah jadi orang kuliah. Dari orang kuliah jadi orang kerja. Yang berubah kan diri kita sendiri. Sekarang ini perubahannya itu udah massal. Bukan cuma keluarga kita yang berubah. Kadang-kadang ada perubahan tuh, ada sesuatu terjadi di keluarga. Misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, papanya meninggal, berubah seluruh keluarganya. Kita harus bagaimana? Atau kantornya berubah, atau industrinya berubah. Lagi ada sesuatu terjadi di industri itu, peraturan baru keluar, berubah semuanya. Tapi di perubahan ini adalah dampaknya tuh luar biasa. Dampaknya tuh gila-gilaan. Bukan cuma rumah kita atau kota kita, bukan cuma negara kita, bahkan seluruh dunia itu berubah pada saat yang bersamaan. Dan penting banget kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lihat ya, bukan cuma lihat perubahannya sekarang seperti apa, ini kedepannya dampaknya tadi seperti apa. Ya, jadi perubahan yang sekarang kita lihat adalah perubahan yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah kita antisipasi sebelumnya. Pernah kebayang nggak harga minyak itu bukan cuma turun tapi minus? Ini yang kita hadapi sekarang. Ya, perubahan kita hadapi adalah yang nggak pernah terjadi. Harga minyak bisa minus. Pernah nggak selama hidupnya kita mau nggak mau tuh dikurung di rumah 2 bulan nggak keluar? Saya sudah nih 2 bulan, bukan 2 minggu loh. 2 bulan saya cuma di rumah aja. Pernah nggak kejadian bahwa orang di kota tuh nggak boleh keluar, nggak boleh mudik? Pengalaman saya nggak pernah ngalamin. Saya tanya ke orang tua, nggak pernah juga. Saya tanya saya punya nenek, kakek, itu juga nggak pernah ngalamin seperti itu. 100 tahun terakhir tuh nggak pernah. 500 tahun terakhir juga nggak pernah kejadian seperti itu. Pernah nggak kejadian tuh Olimpiade diundur, yang di Tokyo itu? Ya itu pernah dulu, waktu lagi Perang Dunia. Tapi itu cuma Olimpiade diundur. Sekarang semuanya. Dan Perang Dunia itu nggak pengaruh ke seluruh dunia loh. Hanya beberapa negara aja yang berpengaruh. Ya. Pernah nggak satu kota ditutup, kayak di Wuhan, di karantina? Bandara ditutup juga. Ya. Yang paling
lagi sekarang Indonesia pertama kali dalam sejarah kita yang saya perhatikan adalah kita kasih travel warning bahwa orang-orang bule nggak boleh datang, orang dari Jerman nggak boleh masuk Indonesia. Biasa tuh kita yang di travel warning, hati-hati ke Indonesia. Sekarang kita bilang, hati-hati kamu ke Amerika, hati-hati kamu ke Cina, ke Jerman, itu bahaya. Ya, dan kita harus perhatikan ini adalah satu perubahan yang sangat masif, sangat skala besar, dan kita harus siapkan itu. Banyak orang yang masih nggak mikir dampaknya, ya udah cuma perubahan ini nanti juga bakal berhasil. Saya mau kasih satu analogi yang mungkin bisa teman-teman untuk mikirin gitu. Skala perubahan yang terjadi seperti apa. Jadi bayangkan misalnya tiba-tiba kita semua ini, saya lihat ada 200 lebih ya yang di forum ini, kita ini adalah atlet olahraga yang terpilih, yang terbaik gitu dari Indonesia. Ada yang atlet renang, ada yang bulu tangkis, ada yang basket, ada yang lari, ada yang lempar lembing dan semuanya. Tiba-tiba ada pengumuman bilang bahwa dan kita lagi siap-siap untuk Olimpiade nih, ini kan Olimpiade mau ke Jepang ya. Tiba-tiba ada perubahan bahwa Olimpiade yang di Jepang itu batal, yang di Tokyo itu batal, dan bakal diadakan tiba-tiba, nggak tahu kapan. Jadi nggak ada yang tahu kapan. Bukan cuma bakal berubah jadwalnya tiba-tiba, tapi juga tempatnya itu bakal berubah. Bukannya lagi di Tokyo, tapi bakal pindah ke bulan. Bayangkan, yang kita hadapi adalah seperti ini. Tiba-tiba konteksnya berubah, waktunya berubah, apapun yang kita udah mengerti, kita pelajari berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba jadi nggak relevan lagi. Saya latihan berpuluh-puluh tahun bulu tangkis, lari atau senam, renang, basket, yang saya paling jagonya di sana. Tiba-tiba saya lagi tahu, wah kalau saya harus ke bulan, saya main basket tuh bagaimana? Mantulnya bagaimana? Apa yang saya pelajari itu jadi nggak ada apa-apa. Saya atlet renang misalnya, tiba-tiba kalau saya berenang di bulan seperti apa caranya? Atlet bulu tangkis yang paling jago misalnya si Jojo ya, yang menang kompetisi terus, tiba-tiba jadi bingung karena everything yang dia pelajari itu jadi nggak ada. Jadi ini yang bakal terjadi. Tapi yang menariknya adalah kalau hal itu terjadi, jadi tidak ada yang tahu jadi seperti apa. Ini bagusnya adalah ini bikin jadi equalize, karena begitu nggak tahu, semua orang pun nggak tahu. Yang paling jago main basket misalnya Kobe Bryant gitu sekarang, dia nggak lebih jago daripada saya kalau main basket karena mainnya di bulan, karena dia pun tidak pernah ya. Atau perenang, siapa yang paling jago tuh kan, Michael Phelps misalnya, tapi jago banget berenang, dia itu kalau di bumi. Coba lu ke bulan, gimana caranya dia mengatasi. Nah, jadi ini saatnya yang kita lihat bahwa tiba-tiba terjadi satu posisi yang sama rata, semuanya sama-sama bodoh. Perusahaan besar, perusahaan kecil itu berubah sama-sama nggak ngerti apa-apa. Justru yang kita lihat, yang perusahaan yang besar itu bakal lebih bingung daripada kita. Kenapa? Karena dia sudah punya fasilitas yang dia bangun setelah bertahun-tahun, dia punya karyawan yang banyak, punya struktur organisasi, punya SOP, yang kalau dia merubah itu susah. Sedangkan kita masih baru, kita mau ngapain aja bisa. Ya contohnya, kalau saya bilang, Kobe Bryant, dia sudah berpuluh-puluh tahun latihan basket, dia tahu kalau nge-dribble itu seperti itu. Bahkan dia merem, dia sambil ngapain juga, dia bisa nge-dribble, lempar juga bola masuk. Karena apa? Dia sudah terlatih banget, sudah masuk ke mekanik tubuhnya. Refleksnya sudah masuk semuanya. Pas dia di bulan, mau nggak mau dia juga bakal main dengan cara apa yang dia refleks. Ya, untuk dia belajar, dia harus merubah dari kebiasaan lamanya, yang sudah nggak laku lagi kalau main di bulan. Tapi kita yang belum pernah, lebih gampang buat kita latihan untuk kalau main di sana. Jadi mengerti ya kira-kira model seperti itu ya. Jadi perusahaan seperti Starbucks tiba-tiba jadi bingung. Saya harus ngapain? Saya mau delivery. Oh, delivery bagaimana caranya? Kita belum mengatur. Infrastruktur kita nggak disiapkan buat delivery. Ya, kita nggak punya organisasinya, kita nggak punya SOP-nya buat itu. Untuk ini sudah kita izin dulu ke atas. Sama pihak mereka kasih izin nggak? Harus turun lagi ke Singapura punya kasih, oke? Nggak ada caranya nggak? Nunggu semuanya. Tiba-tiba ada pedagang kopi yang di kompleks saya udah jualan deliver kemana-mana. Nah, kita harus lihat juga opportunity seperti itu. Tapi yang penting kita lihat adalah kenapa kita harus siap untuk ambil opportunity, karena kita harus perhatikan dampaknya COVID-19 itu seperti apa. COVID-19 ini kita sekarang lagi sibuk mengenai gila. Sekarang COVID lagi susah nih, orang kemana-mana nggak bisa. Jadi saya dengar kesaksian menarik sekali, ruang duka, sehingga orang yang nggak bisa mengunjungi keluarganya itu bisa dapatkan pengalaman itu sangat terbantu sekali. Orang yang mau cari makanan keluar jadi nggak bisa, itu
sekali kita bisa kirim PMP langsung ke tempat mereka, bisnis jadi naik. Jadi semua kan lagi ngomong mengenai apa yang terjadi sekarang dan bagaimana kita menanggapi terjadi itu. Tapi yang harus kita pikirkan juga sama pentingnya, bahkan lebih penting lagi adalah apa yang bakal terjadi nantinya setelah COVID-19 selesai. Karena ini bakal terjadi. Ya, ada yang ngomong kita harus terbiasa dengan the new normal. Jadi normal yang baru. Saya bilang sekarang belum new normal ya. Ada yang bilang yuk kita biasakan ya, kita pakai Zoom, kita pakai apa. Saya bilang ini belum biasanya loh. Ini masih confusion. Semua masih bingung. The new normal seperti apa? Nggak ada yang tahu, karena belum terjadi. Ya, jadi sebagai pengusaha, justru tugas kita harus mikirkan new normal ke depannya seperti apa. Kita yang invent. Kita yang bakal invent what is the new normal. Ya. Nah, tapi yang pasti adalah setelah nanti selesai, COVID selesai, yang terjadi apa? Bakal ada resesi dunia. Kenapa resesi? Karena banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatan turun, pabrik banyak tutup. Ya. Diperkirakan katanya itu pendapatan dunia itu bakal turun 20%. Jadi pendapatan kita kira-kira katanya kalau kita nggak siap itu bakal turun 20%. Akibatnya akan nambah sekitar 547 juta orang miskin di dunia. 500 000 orang miskin tiba-tiba keluar. Di Asia Tenggara ada 130 juta. Indonesia kita perkirakan sekitar 60 atau 70 juta orang miskin tiba-tiba keluar. Itu jadi beban. Ya. Dan kalau kita lihat jadi beban, efek bola salju itu juga lebih luar biasa. Kenapa saya mau ngomong efek bola salju ini? Karena saya tahu saya lagi bicara sama para pengusaha. Ya. And you have something yang kamu bisa lakukan, kamu ada sesuatu yang kamu bisa kerjakan untuk merubah ini. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita. Jadi efek bola saljunya dengan penurunan pendapatan itu apa? Akibatnya orang jadi hemat berbelanja. Kalau orang hemat berbelanja, akibatnya apa? Dunia usaha jadi berkurang atau tutup. Ya dulu toko saya satu hari saya bisa jual sekian, tiba-tiba turun, mau nggak mau tuh saya jadi berkurang. Kalau udah berkurang, akibatnya apa? Saya harus mulai potong gaji karyawan saya atau kurangin karyawan saya. Pabrik juga, karena orang kurang belanja, maka pabrik kurangin produksi. Dulu mesinnya tuh saya ada 10 yang jalan, tiba-tiba saya kurangin, tinggal 2 atau tinggal 3 yang jalan. Banyak sudah terjadi. Akibatnya karyawan nggak ada kerja, PHK. Karena PHK nggak terjadi, putar lagi balik ke pendapatan turun lagi. Akibatnya orang kurang belanja lagi, pabrik makin banyak yang turun lagi. Nah kalau ini dilanjutkan, diizinkan, itu makin lama makin bergulir, makin jatuh. Ya, bola salju makin besar, tantangannya makin besar. Jadi apakah hemat belanja adalah solusi? Oke, buat individual iya. Tapi yang bisa memutus rantai itu adalah pengusaha. Kita bisa bikin usaha sehingga ekonomi jalan lagi. Saya mau cerita nanti lebih lanjut seperti itu. Ya, kalau semuanya berhemat, akibatnya kita nggak bakal keluar dari problem ini. Satu lagi yang harus kita lihat, dampak dari COVID ini nanti apa? Selain resesi, adalah perubahan perilaku. Biasanya yang kita lakukan seperti ini, nantinya bakal berubah. Kenapa? Karena orang jadi takut deket-deketan, takut kena virus. Yang perilaku yang berubah yang paling besar sekarang adalah yang kita semua bisa lihat adalah tiba-tiba semua care banget sama kesehatan. Semua, saya yakin di sini pasti tiap pagi udah minum vitamin C, vitamin E, jam 10 jemuran, udah mulai olahraga. Kenapa? Karena takut kena flu. Ya, kita nggak takut apa, cuma takut kena flu aja. Penyakit yang paling biasa. Dulu kan kalau flu biasa aja. Ya, kalau kita kerja lembur nggak apa-apa, tapi sakit. Sekarang mendingan kita nggak kerja daripada sakit. Mendingan kita di rumah dikurung, nggak ada pendapatan, asal jangan flu. Jadi perubahan gaya hidup itu terjadi. Dan juga banyak hal yang terjadi, misalnya kalau dulu saya capek, saya pergi nonton. Sekarang udah nggak bisa. Atau saya jalan-jalan ke mall, wah sekarang udah berubah. Ya, saya suka ke konser, nonton bola, sekarang bola nggak main lagi. Jadi kegiatan itu banyak sekali yang berubah. Tapi juga apa? Perubahan perilaku. Orang terbiasa pakai Zoom, sekolah pakai Zoom, meeting pakai Zoom. Kemudian juga hal-hal yang lain yang bisa orang kerjakan. Kalau saya biasa ke pasar belanja, sekarang saya bisa delivery ke rumah. Orang yang nggak ngerti digital dipaksa jadi pakai digital semua. Ya, bukan cuma anak-anak muda, tapi sampai cek opa-opa juga nggak mau belajar Zoom. Ya, ini perubahan perilaku yang bakal terjadi. Jadi ini kita sadari, begitu ini selesai, kita bakal ketemu perilaku konsumen yang berubah semua. Ya, ini harus kita antisipasi dan kita siapkan juga. Dan perubahan yang besar butuh iman yang besar dan juga butuh perkuatan yang besar. Oh, tadi kita bilang ya,
anak-anak Tuhan itu beriman. Iman itu apalah gunanya kalau tidak ada perubahan, kalau nggak pernah dites. Ngapain kalau semua pasti-pasti aja. Jadi, tapi sekarang ada perubahan besar, itu butuh iman yang besar. Tetap kita percaya, bahkan kita lebih yakin lagi bahwa something good is in front of us. Tapi itu bakal terjadi kalau kita lakukan juga perubahan yang besar. Saya mau kasih contoh, ini karena kita forum yang Kristen, kalau di Matius 25, kita ada di Matius 25 ada kisah mengenai 5 gadis bijak sama 5 gadis bodoh. Ya, ada 5 gadis bijak yang mereka datangin, dia bawa lampu, terus dia bawa minyak tambahan lagi. Tapi ada yang tidak, ya, ada yang bawa lampu ya sudah, terus dia nggak cukup lampunya. Pas habis dia bilang gimana? Kamu pergilah ke sana, beli lagi minyaknya. Itu dia pergi, mempelai datang, mereka tetap tinggal. Jadi kita juga untuk ini kita harus lakukan yang lebih. Jadi 5 gadis bijaksana itu melakukan hal yang extra effort. The more you do, the more you're ready. Makin banyak kamu kerjakan, makin kamu siap. Nggak bisa sembarangan asal-asalan. Saya yakin yang 5 gadis bodoh itu nggak asal-asalan loh. Pasti dia menunggu mempelai, mereka juga ganteng, yang cantik, pakai baju yang paling bagus, semuanya. Tapi dia nggak lakukan extra effort, tambah minyak. Kita apakah kita lakukan extra effort sebagai anak Tuhan? Lagi masa-masa seperti itu. Atau mau biasa-biasa aja? Justru dengan iman yang lebih besar, kita akan lakukan hal yang lebih besar. Bukan cuma iman besar, saya percaya, lebih percaya daripada orang lain bahwa saya pasti aman, pasti selamat. Tuhan akan melindungi kita, tapi kita nggak mengapain. So, tindakan apa yang kita perlu kerjakan? Satu, kalau kita ngerti bahwa perubahannya bakal besar, jadi kita harus siapkan diri kita harus shift. Bukan mempersiapkan diri terhadap change, bukan bahwa kita hanya berubah aja, tapi yang dibutuhkan adalah transformasi. Jadi, not just changing, but also transform. Transform itu apa? Kalau change itu perubahan yang gradual, sedikit-sedikit aja. Transformasi, perubahan total. Karena dunia juga berubah setelah ini. Jadi siap-siap, semua yang ada bisnis kita itu harus transformasi. Nggak bisa biasa-biasa aja. Ya, ini satu, nanti saya ngomong lebih lanjut lagi. Yang kedua juga, kita harus shift dari modal kita yang defensif, mempertahankan diri, jadi ofensif. Ya, jadi maksudnya apa? Menunggu tidak akan solve the problem. Banyak orang bilang, saya tunggu sampai badai berlalu. Ya, nanti kalau badai berlalu, baru kita usaha lagi. Ingat loh, ini bukan badai kecil, ini badai besar-besaran. Itu badai selesai, tanahnya, lapangannya udah beda semua. Dulu rumah saya itu di samping pantai, tiba-tiba bisa naik ke gunung. Ya, dulu saya di gunung, sekarang udah di laut rumah saya tiba-tiba. Gitu saya buka pintu, air semuanya. Jadi kita kalau cuma nunggu aja, itu badai selesai, kita mati. Ya, jadi kita harus bikin sesuatu sehingga kita siap nanti untuk itu. Jadi tadi saya cerita bahwa kita nggak tahu nanti setelah badai bakal jadi seperti apa. Tapi kita yang siapkan diri kita sehingga nanti pas badai selesai, kita mampu. Kita nggak tahu sebagai atlet olimpiade bakal dikirim ke bulan, nanti seperti apa modelnya, seperti apa caranya. Kita dari sekarang siapkan. Kalau orang di bulan, mainnya seperti itu. Kalau bola dilempar kayak seperti ini. Jadi saya bakal bikin kalau perlu olahraga baru. Sehingga nanti kalau diadu, saya yang menang. Ngerti ya? Karena kita pengusaha, kita bisa create peraturannya itu. Ini saatnya, saya udah kasih, saya rangkum jadi 5 hal. 5R. Jadi, atau 4R, 4R, gitu ya. Jadi, reassess, respond, refocus, redirect, and repurpose. 4 hal ini yang perlu kita lakukan. Nah, saya bikin dengan model yang gampang sehingga semua itu langsung ngerti. Sebagai pengusaha kita bisa lakukan ini. Satu, reassess. Apa yang perlu kita lakukan? Reassess itu maksudnya apa? Reassess adalah kita harus assess ulang, lihat ulang, hitung ulang kondisi kita seperti apa. Jadi kita harus tahu kondisi kita sebagai perusahaan, ya, sebagai industri. Kita harus lihat implikasinya itu apa dengan adanya COVID ini. Apakah itu short term, apakah itu long term, apakah itu nanti bisa balik lagi. Ya, sebagian besar, bahkan saya bilang hampir semua industri nggak bakal balik lagi sama kayak dulu. Pasti dampaknya itu ada. Kalau kayak bilang tuh udah kena traumanya udah membekas, karena hajarnya kenceng banget. Jadi semua harus mikirkan bagaimana kita harus merevise bisnis planning kita. Kalau saya kasih gambar di sini paling gampang adalah kalau kita lihat dampak di industri dengan adanya COVID ini. Saya pengen teman-teman semua masing-masing mikir industri saya masuk di mana. Ya, ada satu yang lagi COVID ini atau setelah COVID dampaknya positif untuk industri saya.
saya. Tadi ada yang cerita ya, ruang duka. Ini lagi dampaknya positif nih. Oke, dan posisinya seterusnya apa long term? Short termnya iya, wah asik nih. Gitu. Tapi long termnya apakah masih ada apa enggak? Nah, jadi kalau kita di posisi yang positif itu, contoh perusahaan-perusahaan yang positif adalah seperti e-commerce misalnya. Orang-orang dipaksa belanja online, itu bakal naik kan? Dan itu naiknya tuh bakal panjang. Karena orang sudah terbiasa, setelah COVID selesai, 1 tahun kemudian, orang masih terbiasa belanja online. Sampai 3 tahun, sampai 5 tahun mungkin juga udah jadi. Tapi kalau ruang duka, kita lihat, apakah cuma 3 bulan ini aja orang nggak bisa ketemu keluarganya, pas papanya mau dikubur misalnya, atau bisa setahun juga nggak bisa, apa sampai 3 tahun, apa sampai selamanya. Jadi ini juga perlu kita pikirkan. Nah, kalau kita di kotak itu, di kotak yang hijau ini, cara yang kita kerjakan adalah we need to ride the wave atau ride the wind, lagi badai kan, kita ikut di atas anginnya, yang kita dibawa ya sampai ke yang tempat yang lebih tinggi, yang lebih enak. Jadi kalau kamu di posisi itu, jangan lupa, jangan lambat tapi bergerak cepat, ambil kesempatan sebesar-besarnya to ride the wave and grow. Ya, apalagi ternyata efeknya kamu adalah long term, bukan short term. Kalau long term harus lebih agresif lagi untuk ambil market share sebesar-besarnya. Ini satu yang kita perlu lakukan, kita ambil kesempatannya. Kalau kita di satu yang kotak kedua adalah dampaknya adalah dampak negatif. Itu apa yang perlu kita kerjakan. Dampak negatif misalnya adalah kalau kamu di bidang pendidikan, sekolah, atau di catering, atau di fashion, tadi ada yang di fashion juga ya, atau di medical kesehatan. Kita kena dampak dan dampaknya negatif, tapi nggak parah. Kenapa? Pendidikan, tiba-tiba orang nggak bisa sekolah, tapi tetap orang butuh sekolah. Ya, atau catering, dulu saya cateringnya adalah ke kantor-kantor, tiba-tiba kantor nggak buka, tapi tetap orang butuh makan. Atau fashion, dulu orang banyak beli baju-baju yang bagus, yang apa. Ya, sekarang jadi nggak perlu keluar, jadi nggak perlu baju yang branding lagi, tapi tetap orang harus pakai baju. Ya, nah ini yang perlu kita pikirkan. Kalau kita di bidang itu, apa yang kita lakukan adalah satu, kita harus defend, pertahankan industri kita, dan perbaiki dan improve. Contohnya misalnya, pendidikan. Sekarang orang nggak bisa sekolah lagi ke gedungnya, tapi kita jadi online learning. Nanti guru-guru, kepala sekolahnya, kalau kita bisa sekolah, kita pikirkan bagaimana kita rubah modelnya kita, sehingga orang-orang itu, sehingga yang dulu kita manual semua, sekarang kita bikin online. Data kita taruh di komputer, di internet, orang bisa pakai. Jadi kita perbaiki diri kita supaya lebih bagus. Catering juga, dulu kita nggak ada standar hygiene yang bagus atau apa, sekarang bikin standar hygiene yang bagus. Kita tahu nanti yang masak siapa, dia panasnya berapa suhunya, yang packing siapa, yang kirim seperti apa, ada dapurnya, kita dimonitor semuanya, sehingga kita bisa defend industri kita nggak sampai hilang dan juga improve. Fashion, kalau dulu kita bikin bajunya baju yang buat jalan-jalan mahal-mahal atau apa, sekarang kita rubah, mungkin baju kita itu langsung udah built-innya tuh ada maskernya atau apa. Itu yang kita bisa kerjakan, kita perbaiki produknya kita. Kalau di kotak yang kuning, jadi semuanya coba pikirkan, saya di kotak yang mana. Yang ketiga adalah yang dampaknya parah, contohnya adalah entertainment, atau sport, restoran, atau mall, dampaknya tuh parah. Ya, langsung orang nggak bisa kumpul, nggak boleh datang, kalau datang malah disuruh pulang. You need to do something with the business. Jadi kalau kamu di kotak ini, yang kotak oranye itu, yang kamu kerjakan adalah, kalau short term, kamu bertahan dan coba perbaiki, tapi kalau udah menengah atau long term, kalau udah menengah, kamu harus pikir bagaimana pindah dari industri itu. Jadi bukan pindah keluar dari industri, bagaimana merubah jasanya Anda, sehingga Anda masih bisa bertahan. Ya, contohnya kita bilang entertainment atau sport. Sekarang ini nonton bola, nonton basket udah nggak bisa. Ya, yang lagi terjadi tiba-tiba atau ke bioskop nggak bisa. Saya lihat tuh baru ada news katanya nanti bulan Juni drive-in bakal hidup lagi. Jadi orang nonton film tapi di mobil tuh. Kan tuh zaman dulu ya ada seperti ini. Itu Jakarta bakal buka lagi bulan Juni ini. Kenapa? Karena mereka melakukan pivot. Dulu nontonnya di dalam gedung pakai AC, sekarang adalah AC di mobil sendiri, nontonnya di lapangan. Ini maksud saya pivot. Kita harus pikirkan, kalau saya di industri ini, jangan diem, jangan nunggu badan berlalu, harus lakukan sesuatu, karena ini bakal panjang, ini bakal lama. Ya? Atau misalnya yang olahraga, ada kabar terakhir adalah nanti katanya Formula 1, kalau balapan, itu udah nggak balap di jalan lagi. Tapi si Hamilton itu, balapan itu di komputer, di studio.
kita nonton di rumah. Jadi kalau dia nabrak atau apa ya nggak apa-apa, nggak kecelakaan. Nah itu berubah seperti itu, tetap masih balapan, tetap yang dijalankan adalah atlet, tapi bukan di mobil asli, sudah di digital. Kalau kamu yang kotak yang terakhir, yang katastrofik, yang perubahannya habis-habisan, hancur-hancuran di industri kamu, misalnya wisata, event organizer, kamu di hotel, ya, atau olahraga yang sport benar-benar venue, penyewaan tempat acara atau apa, itu udah parah. Kita tahu ini perubahannya bakal panjang. Kalau kamu di industri ini, pikirkan bagaimana kita bisa keluar, bisa exit. Nah, ini yang kita harus lihat, bahwa satu, we have to reassess situasi kita seperti apa. Tidak ada satu industri pun yang tidak berubah. Pasti berubah. Tapi kalau kita nggak assess itu, kita nggak tahu. So, assess what is the implication, apakah long term, apakah short term, bisa diperbaiki apa enggak, revise business plan. Setelah reassess, the next thing yang perlu dikerjakan adalah respon, perbuatannya kita. Itu apa? Jangan dikecilkan. Jadi siap-siap adalah you better overreact daripada menyesal. Banyak orang bilang, ya udah saya tunggu aja deh, atau apa deh. Ini kayak orang udah penyakitnya udah parah, bilang, harus dioperasi. Tunggu deh dokter, saya makan obat dulu deh, bisa apa enggak. Kalau saatnya harus operasi, inilah saatnya. Saatnya kita main gila-gilaan, inilah saatnya. Ada ide gila yang dulu kita mau kerjakan, kita malu-malu atau takut, saatnya kita kerjakan sekarang. Kenapa? Karena sama-sama bingung, dan customer itu juga nggak tahu harus seperti apa. Kamu yang kasih tahu dia, ini yang terbaru. When you are different, people will see you. Ya, yang perlu kita respon juga adalah hal-hal yang bersifat biaya, karena cash itu penting banget kan. Renegosiasi semua biaya yang bisa. Tarik tagihan yang ada, karena pegang dulu uang di depan. Kalau kamu udah pegang uangnya, kita bisa lakukan hal untuk penyelamatan perusahaan, untuk perubahan perusahaan, untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, menyesuaikan dengan kesempatan yang ada. Karena nomor 3 yang menarik, semua industri pasti terpengaruh. Jadi kita harus pindahkan fokus kita ke industri yang lagi naik. Ya, kalau industri kita nggak terpengaruh, tapi tetap ada perubahan. Tiba-tiba demand-nya naik. Saya di Tering misalnya, tiba-tiba yang pakai itu banyak. Berarti fokus kita harus perbaikan langsung. Jadi nggak bisa biasa-biasa aja untuk kondisi sekarang. Nggak ada yang nggak boleh, yang nggak ngapa-ngapain. Dan redirect. Yang berikutnya adalah redirect. Redirect itu apa? Kita harus lihat bagaimana kita taruh aset-aset dari kita pada masa-masa sekarang. Jadi lagi ada problem besar, tapi juga keluar kesempatan besar. Jadi bagaimana kita punya asetnya kita diemin, tetap kita biar nganggur, atau kita pakai aset itu untuk masuk ke bidang yang lagi bertumbuh itu. Contohnya adalah saat resesi tahun 98, tiba-tiba keluar konglomerat baru. Ya, dulu kita nggak pernah dengar bahwa Jarum itu bisa segini besar, ya cuma pabrik rokok kok. Tapi pas lagi itu bank daripada turun, semua dia bisa beli banknya, dia bisa kembangkan usahanya. Sekarang Jarum jadi keluarga yang nomor 1 di Indonesia. Dulu cuma di Kudus. Kenapa? Karena lagi masa-masanya ini banyak yang lagi jatuh, banyak kesempatan yang terbuka. Kalau kita punya aset yang kita bisa pindahkan ke sana, kita pakai. Jadi misalnya kita punya aset yang pasif, rumah yang nggak dipakai, tanah yang kosong nggak dikerjakan, kita punya mobil 5 nganggur nggak diapa-apain. Saatnya tuh kita rubah itu, karena itu nggak diapa-apain kan. Rubah itu untuk jadi sesuatu yang bisa kamu pakai di tempat yang lagi growing. Kenapa? Tiba-tiba banyak sekali orang harus belanja online. Industri digital bakal naik. Tiba-tiba sekolah bakal berubah bentuk. Jadi hal yang baru. Siapa yang mau invest ke sana? Siapa yang mau masuk ke bidang itu? Tiba-tiba fashion jadi berubah. Banyak sekali hal yang bakal berubah. Kita lihat yang kotak yang hijau tadi sama kotak yang kuning, apa yang bisa dikerjakan, diperbaiki. Saatnya kita pindahkan aset kita ke sana. Karena tiba-tiba melompong. Banyak sekali hal yang harus diisi. Banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Kita mau tetap stay dengan yang kita yang lama, atau kita masuk ke situ. Ya, itu maksud saya adalah redirect. The last one adalah repurpose. Jadi ada 2 hal yang asetnya kita. Satu adalah aset uang, itu bisa masuk kemana aja, karena itu fleksibel. Kedua adalah aset skill-nya kita. Saat yang seperti ini juga kita harus mulai repurpose skill-nya kita untuk masuk ke bidang yang bertumbuh. Jadi kalau kita jago jualan, daripada kita jual event, mendingan kita jual hal-hal yang lain. Jual yang sesuatu yang hubungan sama kesehatan lagi naik nih. Sesuatu yang hubungan dengan makanan lagi naik nih. Sesuatu yang berhubungan dengan online itu lagi naik nih. Jadi kita mulai lihat ke sana. So repurpose skill-nya kita. Nggak usah atau jangan pelajari hal yang baru. Tapi pakai yang
yang sudah ada, tapi masuk ke bidang sana. Kalau kita jual makanan, bisa nggak makanan saya jadi online sekarang? Jadi skill saya masak yang enak, atau bikin perusahaan yang kuliner yang bagus, itu saya pakai untuk masuk ke bidang online food misalnya. Itu yang kita pikirkan. Ya, last slide adalah ini. Di masa-masa yang susah ini, yang perlu dilakukan adalah take bold action. Kita berani lakukan tindakan yang besar, yang berani, yang tegas. Apalagi kita pemimpin. Kenapa? Karena kita punya iman yang besar. Kenapa kita punya iman yang besar? Karena kita sudah persiapkan dan Tuhan udah ngomong dan kita udah siapin. Alkitab juga ngajarin, aku yakin di full gospel juga ngajarin bahwa ayo dong, kita harus lebih dari yang lain. Lagi masa-masa gelap ini kita jadi orang yang terang. Kita harus berani take bold action, bertindak. Berani jual aset yang nggak kepake, masukin ke tempat yang bertumbuh. Kenapa? Karena ingat tadi saya cerita mengenai efek bola salju. Kalau kita diem aja, kita bertahan, kita berhemat aja, akibatnya makin turun. Tapi kita butuh orang-orang yang berani di perubahan, tetap suntik dana, tetap bikin usaha di bidang yang tepat, bidang yang benar, bidang yang bertumbuh. Sehingga ekonomi naik. Orang-orang yang dipecat di PHK di bidang lain, di industri lain, kita bisa serap ke industri kita. Kenapa? Karena kita yang kerjakan. Ini yang Tuhan bilang bahwa nanti kekayaan dari orang-orang fasik bakal pindah ke kita. Ini harus kita kerjakan. Jangan nongkrong aja, Tuhan yang kasih. Tapi yang penting juga adalah treat each other kindly. Lagi masa susah ini, harus tahu ada orang yang susah. Jadi kalau kita di kotak yang warna hijau, jangan kita asal-asalan. Banyak orang yang di kotak hijau lagi naik, wah mereka semena-mena. Misalnya beli hand sanitizer, dikumpulin semua, diumpetin, habis itu harga dinaikin, dia jual lagi. That's not what we have to do. Kita anak Tuhan ya kayak gitu. But treat each other kindly. Margin yang bagus kita jual. Kalau perlu kita bikin pabriknya, sehingga apa? Harga bisa lebih murah, orang banyak bisa terpakai. Kita bikin inovasi, sehingga produk-produk kita menarik. Jadi ini yang kita kerjakan. Aku challenge semuanya. Di sini kalau pengusaha-pengusaha semua, aku yakin pengusaha itu adalah satu segmen yang paling tahan kalau lagi resesi. Satu segmen yang paling tahan kalau lagi ada perubahan. Karena kamu bisa adaptasi dengan gampang. Ya, tapi jangan cuma beradaptasi, tapi pakai ini untuk driving, untuk naik, untuk jadi apa ya? Untuk meningkat, untuk lompat. Dan pakai itu untuk merubah, untuk bantu orang-orang. Tadi Bro Eneta ada ngomong, saya kerjakan satu inisiatif saya, Project Genesis. Saya kerjakan itu adalah kita kumpulkan teman-teman yang jago-jago di masing-masing bidangnya. Kita bikin pelatihan untuk orang-orang yang kena PHK. Ya, saya banyak ngomong sama orang-orang di gereja, yang saya ketemuin, mereka awalnya masih aman gitu. Yang lebih banyak adalah bukan orang yang di PHK, tapi orang-orang yang kerja di pengusaha lebih kecil-kecil. Tiba-tiba nggak ada orderan. Dulu dia tukang foto, sekarang mau foto siapa? Orang keluar-keluar juga enggak. Dulu dia pengerja lepasan di hotel, udah nggak bisa lagi. Banyak orang susah seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa latih mereka yang dulu adalah karyawan tuh jadi pengusaha, jadi ada entrepreneur mindset. Kita latih mengenai transformation mindsetnya mereka. Kita latih mereka dari sisi fundamental bisnis, bagaimana ngurusin cash flow atau apa. Dan hari ini kita mulai latih mereka untuk masuk ke bisnis. Kita dari pagi tadi jam 9 sampai dari jam 5 kita ngajarin mereka mengenai bagaimana mulai bisnis kuliner, bagaimana mulai bisnis bakery, bagaimana mulai jualan online. Kita datangkan akibat mereka. Setelah itu mereka bisa sampai di bisnismen, kita lihat kalau bagus, kita bisa undang mereka, kita ajak mereka, kita one-to-one mentoring. Bahkan kalau perlu yang di mentor itu, kalau perlu kita danai, kita bisa danai mereka. Dana itu nggak usah gede-gede. Kalau mau mulai bisnis bakery cuma butuh 3-4 juta, mereka udah bisa hidup. Nah, ini yang kita mau kerjakan. Karena apa? Kita nggak bisa tunggu pemerintah aja yang menanggung semua beban ini. Kalau kita nggak ikut, itu bakal susah. Jadi ini yang kita kerjakan semuanya. Kita hanya bikin inisiatif ini hanya dalam 2 minggu terakhir. Ada hampir 700 orang yang daftar dan ikut pelatihan ini. Tiap kali pelatihan sekitar 200-300 orang ikut. Tiap kelas-kelas yang beda-beda semuanya. Targetnya kita tiap bulan kita akan latih, kita akan mentoring 30-40 orang, dan kita akan teruskan sampai nanti selesai. Yang moga-moga nanti itu banyak keluarga yang terselamatkan. Pas mereka terselamatkan, inilah discipleship terus terjadi. Jika nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, aku balikin ke Bro Erianto. Satu pertanyaan, Erka, bahwa bagaimana kita menyikapi perubahan yang sedemikian cepat dan masif seperti sekarang ini gitu ya. Dan kadang-kadang kita atau tidak setiap orang terbiasa untuk menganalisis secara cepat. Bahkan kadang-kadang orang
sudah terpikir, kita sendiri belum terpikir. Oh gitu ya, oh iya gitu ya. Nah, apakah ada kiat-kiat praktis supaya kita bisa menganalisis secara cepat? Itu aja Pak. Thank you. Oke, langsung ya. Langsung Pak. Oke, jadi gini, analisis itu nggak pernah lama. Karena itu kan cuma proses ini. Kita pikir seperti apa, selesai. Jadi saya banyak ketemu sama orang-orang adalah analisis itu nggak pernah lama, yang lama itu ambil putusan. Apakah kita lakukan atau tidak. Karena mikir, ya udah segitu aja. Dan biasanya kalau orang yang udah sering mikir, dia punya bahannya. Jadi mikir itu kan, kalau mau ambil putusan, kita harus banyak data. Tapi kalau kita nggak pernah siapkan data itu, pas disuruh ambil putusan kita jadi jelek. Jadi salah atau jadi mutunya kurang karena tidak banyak didasarkan oleh data-data yang valid. Jadi misalnya, mau beli yang mana? Yang itu. Kenapa? Kayaknya enak. Kan kayaknya, kita nggak tahu kan. Tapi kita kan udah banyak teman-teman saya makan dan dibilang itu enak. Dan saya tahu, karena saya sering dengar. Atau saya udah pernah coba sebelumnya enak. Jadi coba, dengar, itu semua adalah ngumpulin data. Makin banyak kita punya informasi, makin gampang kita ambil putusan, makin gampang kita analisa, dan ambil putusan yang baik. Tapi untuk menganalisa dan ambil putusan, itu nggak perlu lama. Yang lamanya adalah kumpulkan informasinya. Jadi yang bagaimana supaya kita bisa melakukan putusan yang baik, ya, adalah kita harus banyak dapat data. Datanya dari mana? Adalah dari pergaulan, dari teman-teman, dari membaca, dari mencoba, dari melakukan. Jadi yang saya usulkan, saya sangat-sangat encourage buat teman-teman adalah cara kita belajar adalah dengan kita membagi. Jadi masing-masing punya bidangnya apa, biasakan membagi ilmu, membagi cara, membagi apa yang kita kerjakan, membagi talentnya kita. Makin sering kita bagi, makin banyak interaksi yang terjadi. Jadi jangan jadi orang, Pak, bisa bantu ini nggak? Oke, bayarnya berapa? Kalau nggak dibayar, kenapa saya capek ngerjain? Ya tadi ini ada Bro Lisan ngomong ya, ini dia cerita kan Ellison ya, ngomong kan, dulu kalau nggak ada untungnya ngapain saya kerjakan? Sekarang sudah beda. Oke, aku kerjakan, bantu jalankan. Untungnya ada apa nggak peduli. Tapi dengan itu saya mulai kumpulkan data, saya mulai kumpulkan wisdom, saya mulai kumpulkan teman. Pada saat nanti saya ada sesuatu yang akan terjadi, aku bisa analisa, langsung analisa aku dan aku bisa ambil putusan. Kenapa? Karena putusan saya itu mutunya bakal baik. Karena saya banyak sekali data-data teman-teman dan wakil saya yang akan mendukung itu. Nah, jadi sebenarnya adalah banyak orang bilang, saya lama menganalisanya, nggak tahu benar apa salah atau mana. Kenapa? Karena kamu nggak kerjakan PR-nya. Kalau sering kita kerjakan, putusan itu cepat. Kayak saya. Karena saya sering ngajar, saya sering ketemu entrepreneurs, banyak yang datang ke saya untuk pitching, presentasi, idenya seperti apa. Saya ketulain orang, belum ngomong ya saya tahu, ini bisa, ini nggak bisa. Karena udah refleks, udah banyak sekali datanya. Setahun kita ketemu mungkin 1.000 kali yang kumpulkan proposal ke saya. Nah, jadi sering lakukan itu. Lama-lama putusannya kita, mutunya bakal bagus. Dan caranya bagaimana? Gaul sama orang-orang yang memang satu jalan. Kalau kita ketemu sama orang yang penakut semuanya, akhirnya nggak lakukan juga apa-apa. Tapi orang yang action terus, kita bakal dilatih terus, akhirnya kita mau ngapa-ngapain juga cepat. Itu Pak, semoga menjawab Pak Hasim. Thank you Pak Adi. Teman-teman pengusaha yang masih menjalankan usahanya offline ya, termasuk saya bergerak di bidang spare part alat berat dan ajar juga teman-teman di Tanah Abang. Tapi ketika kita udah nyaman sekali offline, ngandalin langganan, WA, telepon, dan customer datang, dan kita nggak sempet mau buka online, cobain online. Dan banyak sekali teman-teman ngambil barang kita buat jual online juga. Tapi ketika COVID ini itu pengaruh besar sekali. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mau di online kan, langkah apa yang harus dilakukan dan apa saran Bapak? Yang kedua, bagaimana pandangan Bapak mengenai social entrepreneurship, apa yang bisa FGB Men lakukan untuk saling memberkati sesama membernya? Langkah apa yang harus kita lakukan? Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Kocat. Jadi yang pertama ya, bagaimana bisnis yang sudah ada itu bisa di-online kan. Memang
sudah lama bikin bisnisnya, kita kena satu penyakit, itu nyaman. Nyaman itu adalah lawannya pertumbuhan. Yang progres itu, musuh besarnya adalah kenyamanan. Orang nggak mau progres karena sudah nyaman. Sudah enak tidur, kenapa harus bangun? Sudah enak santai, angin-anginan, kenapa harus pindah tempat lagi? Nah, tapi kita tahu bahwa caranya kita bertumbuh yang bisa drastis, bisa bagus adalah kalau ada perubahan. Jadi kita berani, karena customer kita bakal berubah juga. Jadi kalau kita nggak lakukan itu, akhirnya kita cuma bertahan sesuai dengan apa yang sudah ada, lama-lama mau bakal ketinggalan. Karena orang lain datang dengan perubahan yang lebih banyak lagi. Jadi semuanya harus siap. Dan perubahan yang terbaik adalah perubahan dari dalam. Soalnya kalau perubahan dari luar, ini pastor saya ngajarin adalah, kalau perubahan dari luar, itu mendatangkan kematian. Itu digebuk, wow, penyek gitu kan, karena dari luar. Tapi kalau dari dalam, itu melahirkan pertumbuhan. Contohnya telur. Itu berubah, dia pecah. Kalau pecah dari luar, mati dia. Tapi kalau pecah dari dalam, kehidupan keluar. Atau kalau kita tanam, kita menabur biji masuk. Dan kalau dikeprok, dia pecah, itu rusak. Tapi kalau pecah dari dalam, dia lagi tumbuh, kan itu pecah di kulitnya. Akhirnya keluar tambahnya jadi pohon. Jadi kita harus mau pecah dari dalam. Jadi nanti Bapak aja yang mikir, saya yang mau berubah. Kalau kita nggak berubah, nanti orang lain bakal rubah kita. Dan kita mati kalau dirubah sama orang. Kita dipecahin sama orang, nggak enak. Mendingan saya yang pecah. Nah, jadi apa yang dikerjakan? Apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil, udah mapan, udah punya pelanggan banyak semuanya. Jangan suruh orang yang sudah nyaman itu untuk bikin perubahan. Susah, dia nggak bakal mau. Suruh orang lain datangkan masukan, tugasnya kamu adalah bikin perubahan. Karena orang lama disuruh bikin perubahan, susah. Tadi saya cerita, Kobe Bryant disuruh jadi jagoan main basket di bulan, pasti kalah sama Ko Acan. Karena Ko Acan nggak pernah main basket. Jadi kita ke bulan, nggak pernah tahu cara main basket gimana di bulan, langsung aja main. Karena nggak tahu peraturannya. Kobe Bryant bingung, dia lempar cuma segitu. Kalau terlalu kenceng, nanti offside dia tahu. Dia lemparnya pelan-pelan, tapi di bulan beda gravitasinya. Nah, Ko Acan langsung dapat. Karena apa? Nggak ada efek memori. Ya, ototnya nggak terbiasa. Jadi mulai dari nol. Nah, that's why kita juga cari orang yang tidak ada efek memorinya. Ya, tapi orang yang mampu, yang bisa, dan dipercaya. Jadi Ko Acan kan jadi pemiliknya kan. Nah, nanti ada pegawainya yang sudah senior itu. Jangan suruh mereka. Kalau suruh mereka susah. Karena mereka merasa bahwa mereka membunuh diri sendiri, dia nggak mau. Ya, cari orang satu yang kita hidupkan. Ini adalah biji yang mau saya tanam. Taruh. Baca yang siramin, yang jagain supaya itu dia bisa tumbuh. Jadi orang yang cukup bagus. Jadi banyak perusahaan-perusahaan biasanya itu generasi keduanya, anaknya bosnya itu yang bikin perubahan. Kayak Lipo Group misalnya kan bapaknya kan masih tradisional, tentang anaknya yang muda, oke, kamu bikin yang digital, kamu majukan. Tapi dia dibela sama bapaknya, dia dapat otoritas dari yang paling kuat. Sehingga kalau dia salah, dia nggak apa-apa. Kita tahu bahwa kita harus pecah dari dalam. Kalau pecah itu kelihatan menakutkan, nggak apa-apa, risiko sudah kita tahu, kita melakukan itu. Jadi itu yang dilakukan, Pak. Jadi cari orang yang bisa, dipercaya, dilindungi, dijagain, karena ini harus jadi. Kalau nggak jadi, nanti kita dipecah orang dari luar, kita yang mau mati. Ini harus dikerjakan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah social entrepreneurship. Nah, itu bagaimana? Apa yang bisa kita kerjakan? Jadi, social entrepreneurship itu penting banget, karena itu adalah bagian dari hidupnya kita. Ya, itulah kenapa kita jadi anak Tuhan, karena Tuhan bilang kita jadi terang dan garam dunia. Kalau garam orang nggak ngerasain, nggak ada artinya. Kalau terang orang nggak lihat, nggak berubah orang sekitarnya, nggak ada artinya. Jadi kalau kita hanya hidup buat diri kita nggak ada gunanya, kita bakal dibuang. Ya, jadi apa yang kita harus bikin adalah, ayo, dengan kita punya bisnis ini, dampaknya ke sekitar kita apa? Nggak cukup hanya karyawan kita, nggak cukup hanya konsumen kita, bisa nggak yang lain, tapi itu lebih luas lagi. Apalagi kalau Tuhan berkati kita lebih lagi. Ini yang kita kerjakan. Jadi banyak aktivitasnya. Dan biasanya adalah untuk mulainya pakai skill apa yang kita punya. Datang dari sana dulu. Ya, uang itu yang paling belakang justru. Ya, kalau uang aja hanya taruh, akhirnya kita bikin sesuatu yang cuma for show aja ya. Oh, bagi-bagi, kasih. Saya udah kerjakan itu. Enggak sih. Tuhan mau kita membangun sesuatu kan. Jadi dengan apa yang kita punya, build something yang bisa nyambung, long lasting. Itu bisa tuh
jalan dekat sama passionnya kita. Kayak saya passionnya ngajar, saya passionnya bantu orang untuk usaha. Jadi saya kerjakan itu. Bagaimana ngajarin orang-orang yang mau kena PHK sehingga mereka dapat kerjaan, dia bisa bikin bisnismen, dia maju. Karena itu panggilan saya dan Tuhan kasih talenta itu. Saya disuruh yang lain, saya nggak bisa. Nah, jadi masing-masing harus tahu bidangnya seperti apa. Nggak bisa bilang FGB seperti ini caranya. Harus sesuaikan dengan ada orang-orangnya seperti apa di sana, dan gerakan mereka, kasih hatinya seperti apa, dan jalankan sesuai dengan panggilannya. Yang paling gampang adalah bagi-bagi duit. Tapi saya nggak pikir itu solusinya. Bagi-bagi adalah untuk buka pintu dulu, setelah itu harus jadi sesuatu. Gitu. Semoga menjawab Pak Acat. Oke Pak, terima kasih. Saya yang pertama, Eka Putra, mungkin dia ada pertanyaan. Untuk itu saya persilakan Eka Putra untuk tanya. Eka. Malam Kak. Ya, pertanyaan saya itu kalau Kakak sebagai seorang investor, khususnya kalau lagi di tengah pandemi ini, menurut Kakak bidang bisnis apa yang bakal rise up setelah pandemi ini selesai? Dan yang kedua, saran Kakak buat saya dan yang lain mungkin yang baru memulai bisnis, khususnya di pandemi ini, apa yang harus kita ambil langkahnya? Terima kasih. Oke, jadi sekarang ini semua investor lagi tunggu. Saya cerita ya, yang makin besar malah makin bingung. Yang kecil justru yang bisa gampang, bisa bekerja. Makin besar perusahaannya itu makin bingung, karena semua nggak ada yang tahu. Kondisi sekarang nggak pernah kejadian sebelumnya kan, kita nggak pernah ngalamin ya, Eka. Papa kamu pun nggak pernah ngalamin, kakek kamu pun nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Jadi mau nanya sama siapa? Nggak ada contohnya. Para ahli mereka bikin perhitungan, nanti bakal seperti itu, sok tahu semuanya. Saya juga nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Cuma kita hanya bisa memperkirakan dan mempersiapkan diri. Bidang-bidang apa yang bakal terjadi. Nah, nanti bakal jadi seperti apa? Apakah sesuai? Misalnya saya bilang, bidang edukasi masih naik, e-commerce masih oke. Karena nanti orang bakal belanja online semuanya, grocery bakal berubah. Jadi e-grocery, orang bakal mau lebih sehat hidupnya, sehingga nanti lebih banyak orang konsumsi makan buah, supaya nggak kena flu. Mungkin ya. Jadi ini cuma mungkin, dan kita nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah orangnya. Jadi sekarang kita para investor, kita belum mulai investasi, kita lagi nunggu seperti apa. Yang kita lihat bukan industrinya, tapi kita lihat orangnya. Orangnya itu, kalau dia benar, mau kondisi apapun, tetap dia bisa produktif, tetap bisa usaha. Makanya tadi saya ngomongkan, penting banget kita rubah mindsetnya kita. Jadi imannya harus besar, perbuatan harus besar, karena ini perubahan besar. Tapi nanti benar apa salah, nggak ada yang tahu. Tapi kalau dia salah, nggak apa-apa. Tapi karena dia orang yang baik, orang yang capable, pas dia salah, dia bisa perbaiki dengan cepat. Karena dari dulu udah terbiasa, jadi yang pertama kan, bagaimana ngambil keputusan yang baik, dengan cepat, nggak analisa dulu. Karena dia sudah biasa, udah lakukan itu terus. Nah, kalian anak muda, caranya bagaimana? Terus usaha, kerjakan. Ada pikiran apa, mau coba apa, coba aja. Saya ada beberapa anak-anak yang saya mentorin, telepon saya, saya kan waktu itu yang planning mau bikin bisnis, cuma lagi COVID nih, jadi kita tahan dulu. Saya bilang, kenapa tahan? Kerjain aja. Kan orang lagi susah. Iya, memang orang lagi susah, tapi orang lagi stuck. Orang nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau, kamu ngomong apa, dia bisa dengar. Karena sebelumnya dia sibuk main bola, sibuk nonton konser, sibuk pacaran. Sekarang dia cuma di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia online. Jadi kamu hubungin mereka gampang. Dulu susah. Terus kedua, kamu juga pengangguran. Kamu nggak banyak kerjaan juga. Jadi kamu bisa kerjain Sabtu Minggu, siang malam, urusin itu pun nggak apa-apa. Dia bilang, oh ya, jadi coba aja. Kalau gagal ya nggak apa-apa. Gagal itu kamu belajar. Nah, jadi mulai sesuatu yang di lingkungan kamu, yang kamu paham banget, yang kamu ngerti. Coba sama lingkungan kamu dulu. Gak apa-apa kamu, teman-teman FGB, sudah ngetesin semuanya, tes aja. Dan mulai yang paling kamu ngerti itu, masuk ke kotak yang hijau nggak? Masuk ke kotak yang kuning nggak? Tapi kalau orange sama merah, jangan dicoba dulu deh sekarang. Ya, kalau yang hijau aja susah, apalagi yang merah, gitu kotaknya. Tapi yang bidangnya mana? Nggak ada yang tahu. Gitu. Satu lagi ya, saya mau ngomong ya, adalah kalau bikin apa-apa, bukan uang. Jadi memang, wah siap nih, memang wah ini duitnya banyak, tukang bagi-bagi duit atau apa semua. Tapi uang itu nggak penting. Soalnya kalau kita bilang yang penting itu adalah uang, cara kita pikir jadi salah.
Saya contoh ya, misalnya saya banyak terima orang-orang yang mau jadi entrepreneurs yang apply ke saya untuk bikin usaha. Jadi dia ngomongnya tuh uang dulu. Kenapa? Karena saya mau cepat dapat uang. Karena saya mau bisa, kalau saya punya uang, saya bisa berdampak. Semuanya ngomongnya uang. Jadi gini, kalau orang utamanya uang, itu nggak bakal jadi entrepreneurs. Lebih enak jadi karyawan. Karena pasti akhir bulan dapat uang. Biarpun lagi masalah, lagi susah ini semua, lagi COVID ini, dia ngotot sama bosnya minta THR. Nggak peduli. Dan bosnya mau nggak mau kasih, karena takut juga sama dia. Tapi kalau kamu pengusaha, bulan depan belum tentu dapat uang. Kamu bikin bisnis, malah tiap bulan kamu keluar uang. Ya, jadi pengusaha itu bukan dapat uang, itu keluar uang. Tapi mereka mau bikin sesuatu, mau bangun sesuatu yang jadi dampak. Dan dampak itu jadi besar, efek sampingannya uangnya datang. Tapi uang bukan nomor satu. Contohnya kamu lihat orang-orang kaya-kaya semua. Udah kaya banget, uang udah banyak. Kenapa masih usaha? Uang nggak bisa dibawa mati. Uang nggak, dia masukkan juga udah tinggal difoya-foyain gitu. Ya kenapa? Karena memang dia mau berusaha, bukan uang. Dia mau bikin dampak lebih banyak lagi buat orang-orang. Kalau kamu mikirnya uang, akibatnya apa? Kamu punya konsumen. Saya bisa jual sama dia, saya bisa untung 500 perak. Dapat uang dong. Tapi kalau saya bisa dapat 500, kenapa nggak saya dapat 1000? Kalau saya bisa dapat 1000 dari dia, kenapa nggak 2000 atau 3000? Jadi kamu pikir adalah bagaimana ambil uang dari dia. Terus akhirnya apa? Yang kamu pikirkan adalah bagaimana mengeksploitasi konsumen kamu. Lama-lama dia sebel sama kamu. Ya, yang kamu pikir adalah bagaimana saya melayani dia. Oh, saya izin perusahaan yang bidangnya dagang atau bagaimana, yang bantu orang supaya kalau beli barang itu bisa murah, kirimnya bisa cepat, packagingnya saya kirim bagus sehingga dia puas. Orang itu lama-lama makin senang, makin sayang sama kamu, makin loyal. Akibatnya makin banyak belanja. Kalau dia kaya, makin banyak dia belanja, dan kita juga senang kalau dia maju. Nah, hubungan itu bagus banget. Jadi kamu harus bangun sesuatu yang along with your passion, dan kamu kerjakan sebaik-baiknya, dan passion itu harus buat orang luar, bukan buat diri kita sendiri. Tapi kalau hal yang kita sukai, itu namanya hobi. Tapi kalau kita kerjakan sesuatu untuk orang lain, itu namanya passion. Gitu. Sorry Pak, mohon izin Pak, anaknya saya ngomongnya agak panjang. Baik, kok. Saya mau nanya, jadi sejak Maret lalu, kami itu udah mengerjakan produksi barang PPE, personal protective equipment, namun usaha utamanya kan sebetulnya di online platform untuk fashion apparel. Malah saya ada hobi juga, rencana mau bikin semacam live webinar untuk online learning platform. Nah, dari kacamata Ko Andi sebagai mentor, kami yang berimprovisasi bikin ini, bikin itu, apakah betul akan dianggap tidak fokus? Batasan-batasan apa yang kami harus perhatikan nih, agar tidak dianggap terlalu banyak berimprovisasi juga? Gitu. Ya, saya pengalaman, saya investasi udah 6 tahun, dan teman-teman saya semuanya yang kita kerjakan, kita nggak pernah ketemu satu orang pun yang sukses kerjakan beberapa hal bersamaan. Ya, belum pernah. Saya sama teman-teman saya semua yang kita sepakat, satu-satunya yang kita katakan berhasil itu cuma Elon Musk. Dia bisa bikin Tesla, Solar City, terus juga dia bikin SpaceX sama-sama. Dia CEO di 3 perusahaan itu. Ya. Tapi selain itu nggak ada contohnya yang seperti itu. Semua founder-founder startup yang kita ajak ngomong di Silicon Valley juga dia bilang cuma pernah ketemu satu yang seperti itu. Kenapa? Karena bikin startup satu aja itu susah. Bikin perusahaan satu aja buat berhasil itu susah. Ya, di statistik ngomongnya kalau perusahaan startup yang sudah dikasih dana sama investor, biasanya dalam 18 bulan itu 80% mati. Karena banyak sekali resikonya, masalah seperti apa. 20% aja bertahan. Resiko sebegitu besar, dan kita kerjakan beberapa hal, itu kita nggak bisa fokus. Bikin satu aja resiko tinggi, apa yang mau 2 atau 3 sama-sama. Jadi yang bisa adalah ini, kita bisa investasi, nggak apa-apa, ke perusahaan lain. Tapi yang kerjaan itu harus full time, harus fokus cuma ngerjain satu itu. Kalau dia benar-benar ngerjain itu, nggak apa-apa, kerjakan dari tanggung jawab kamu ya. Kita cuma nitip uang aja. Tapi kalau semua juga mau ikut-ikutan, mau rame-rame atau apa, itu malah jadi bingung. Ya, jadi selama ini kalau kita ketemu orang satu, dia bikin sesuatu, kita ini, kalau dia bikin beberapa hal sekalian, orang yang mau ikut komit jadi takut. Karena dia ada 3 pilihan. Saya ikut di proyek A, tapi dia ada proyek B, ada proyek C. Sekarang dia lagi semangat dengan proyek A, tapi
Tapi saya nggak tahu 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, mungkin dia bisa putus Brad Pitt. Kalaupun dia udah janji sama saya, tiba-tiba Brad Pitt tuh jadi melejit karena nggak tahu something happen. Dia mau stay di sini nggak mungkin, dia bakal pindah ke sana. So I will only invest, bakal bantu kalau memang dia bilang ini adalah hidup mati saya. Kenapa? Ini panggilan saya mau ngerjain itu. Here's my money. Go and do it. Tapi kalau nggak, saya cuma iseng, saya mau kerjain ini apa-apa. Jadi teman aja. Kita kerja sama-sama, happy-happy, ketawa-ketawa. Jadi kita nggak ada harapan mau ini jadi besar. Kalau jadi ya syukur. Tapi ya, kan kita mau jadi orang yang berdampak. Orang yang kerjakan dengan serius. Kerjakan satu persatu. Bukan berarti kita stop di sana aja. Kayak si, siapa tuh namanya? Bezos. Jeff Bezos. Amazon. Punya founders. Itu dia mulai pertama kali apa? Jual buku dulu. Tapi dia nggak bilang saya stop hanya jual buku. Sekarang mah apa aja dia juga punya. Bukan cuma jual barang, tapi juga jasa juga ada. Ya back-end-nya dia, servernya kan, hostingnya Amazon Cloud Service, ada acara TV juga, dia punya Amazon Prime TV dan segala macam, punya logistik juga. Itu tapi dia kerjakan satu. Dia nggak kerja semua sama-sama. Satu very strong dan yang kerjakan bagus itu ada sesuai dengan dia, dia. Dia kan konsultan untuk operation, kuatnya di sana. Ya, dia nggak mentok hal yang lain. Satu dulu rapikan sesuai dengan talentanya, panggilannya, passionnya, ketemu di sana. Itu bro, mulai di satu dulu. Ya, make it very well. Kalau kamu punya passion yang lain, pengen juga, kamu cari orang lain yang pengen dengan kamu. Sure, thank you. Oke, langsung. Jadi kita semua pengusaha di sini, semua businessman, apalagi businessman yang anak Tuhan, udah tahu anak Tuhan ditaruh di dunia bukan jadi biasa-biasa aja, bukan buat santai-santai aja, dia here for a purpose. Dan purpose-nya ini sekarang saat terbaik untuk kita tunjukkan, saat terbaik untuk kita lakukan. Karena kalau kita nggak lakukan, yang kena tuh sama-sama. Jangan bilang nanti biar orang lain kerjakan. Ini nggak bisa. Semuanya ngerjain pun, mungkin kita masih nggak selamat. Apalagi kalau kita diam-diam aja. Jangan mikir usaha saya lagi enak, lagi aman kok, nggak problem. Tapi bayangkan efek bola saljunya, ya, domino efeknya bakal kena kita. Kalau daya beli turun, usaha bakal turun, ya industri bakal lebih turun lagi. Lama-lama bakal kena ke saya juga. Jadi caranya adalah semua berjuang, semua sama-sama mompa, biar ekonomi kita jalan lagi. Karena itu panggilan Tuhan buat kita. Ya kan? Doakan dan usahakanlah kalau tadi mana kamu dibuat. Ini yang kita kerjakan. Kita kerjakan buat kota kita, buat negara kita. Tuhan Yesus berkati. Wow, thank you banget. Selesai sudah video pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video yang berikutnya ya. Terima kasih.